Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang terkadang murung karena tidak menerima atas takdir yang menimpa diri. Pada saat itulah kualitas diri seseorang terlihat, karena kualitas seseorang ukuran terletak pada keimanan dan ketakwaan yang berada dalam jiwa dan hati manusia. Jiwa manusia itu ibarat matahari. Matahari adalah salah satu bagian dari gugusan bintang. Di tengah gelapnya malam, di luasnya langit, bintang itu berkelip-kelip. Puncak kemuliaan manusia ukurannya bukan pada yang terlihat. Kemerdekaan manusia tidak bisa diukur dari senangnya hidup di dunia. Orang boleh menjadi disiksa, tetapi sebenarnya ia merdeka dan mulia. Karena kemerdekaan dan kemuliaan itu letaknya tuh di sini, di dalam dada. Inilah yang tergambar dari kisah Ashabul Ukhdud. Secara lahiriah mereka disiksa dan terhina, tapi dirinya merdeka dan mulia. Orang sering menyebutnya berjiwa besar. Islam menyebutnya jiwa yang bersih atau hati yang suci. Intinya hampir sama, yaitu sebuah kebesaran jiwa, sehingga segala intimidasi pada fisik tidak berpengaruh pada jiwanya. Fisiknya boleh terluka, tetapi jiwanya malah semakin kuat. Seperti Bilal saat disiksa majikannya, tubuhnya penuh luka yang mengeluarkan darah, tetapi yang merasa lelah, kalah dan capek justru sang majikan yang terus menyiksanya. Demikian pula gambaran Ashabul Ukhdud dalam surat ini. Ashabul Ukhdud artinya yang memiliki parit. Ashabul Ukhdud adalah sebutan buat sebuah kaum yang menganiaya orang yang beriman kepada Allah. Saat itu konon terjadi pada tahun 523 Masehi di Najran, sebuah tempat antara Saudi Arabia dan Yaman. Penganiayaan itu terjadi penindasan yang kejam terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang-orang yang beriman dibariskan di depan parit. Di dalam parit dinyalakan api, lalu orang beriman itu disuruh masuk ke dalam parit tersebut. Bagaimana mereka berpikir dan berjiwa besar, juga berjiwa merdeka. Wasama idatil buruz, demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Gugusan bintang tersebut yaitu Aries, Taurus, Scorpio, Aquarius, Pisces, Gemini, Sagittarius, Virgo, Libra, Leo, Cancer, Capricorn. Gugusan bintang merupakan letak bintang yang nampak di langit dalam beragam bentuk yang terdiri dari 12 macam yang masing-masing disebut rasi. Bumi dan benda-benda langit lainnya akan melewati gugusan bintang tersebut setiap kali mengelilingi matahari. Barang siapa bersumpah adalah yang bersumpah dengan menyebut nama Allah atau lebih baik dia. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah kafir atau telah berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Kita lihat langit yang luas. Waktu itu tidak ada bulan, kelihatan hitam pekat tetapi indah karena bintang-bintang yang berkelip. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Ini sumpah Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumil mau'ud, dan hari yang dijanjikan. Suatu hari langit itu akan runtuh, hilang, hancur, berantakan. Hari itu adalah hari kiamat, sebagaimana Allah telah menciptakan alam semesta ini dari awal. Allah telah menciptakan langit, maka mudah bagi Allah menciptakan alam baru. Hari itu adalah hari yang pasti terjadi. Ada sementara orang yang merasa aman ketika harus berbuat aniaya. Dia merasa jika tidak ketahuan manusia, maka tidak akan ada pembalasan atas apa yang dia lakukan. Padahal Allah sudah menjanjikan semua manusia pasti tanya atas setiap amal perbuatannya. Dunia ini akan hancur, dan setelah itu manusia akan ditanya setiap perbuatannya. Wasyahidi wa masyhud, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Saat terjadi peristiwa penganiayaan terhadap orang yang beriman dengan cara memasukkan mereka ke dalam parit, para penganiaya duduk-duduk menyaksikan penganiayaan tersebut, sedangkan orang beriman disaksikan oleh para penganiaya. Pada saat yang sama Allah menyaksikan para penganiaya tersebut, dan mereka tidak sadar kalau sedang disaksikan. Pada hari kiamat semua anggota tubuh akan menjadi saksi atas penganiayaan mereka, termasuk orang beriman itu akan menjadi saksi, dan mereka para penganiaya disaksikan oleh orang-orang beriman. Ada yang menyaksikan dan ada yang disaksikan. Kata syahidi dan masyhud terambil dari kata syahada yang artinya hadir. Kehadiran tersebut bisa berupa fisik atau non-fisik. Syahid artinya saksi, yang menyaksikan dengan mata secara langsung. Masyhud artinya yang disaksikan. Qutila ashabul ukhdud, binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Pada zaman dahulu,
Ada seorang raja yang memiliki seorang penyihir yang sudah tua. Karena merasa sudah mendekati kematian, penyihir itu minta kepada raja agar didatangkan seorang pemuda untuk diajari sihir. Maka didatangkanlah seorang pemuda, namun selain berguru kepada penyihir, pemuda tersebut secara diam-diam berguru juga kepada seorang pendeta. Jika datang ke penyihir, ia dipukul dan ditanya, siapa yang mengurungmu? Demikian pula ketika datang ke keluarganya, ia dipukul dan ditanya, siapa yang mengurungmu? Lalu ia melaporkan hal tersebut kepada pendeta. Lalu pendeta itu menyarankan, kalau ketemu keluargamu maka jawablah, penyihir telah mengurungku. Jika datang ke penyihir maka jawablah, keluargaku telah mengurungku. Pada suatu hari, datanglah seekor binatang melata yang besar yang menakutkan masyarakat. Mereka panik dan terkurung. Pemuda itu berkata, hari ini akan ku ketahui siapa yang paling dicintai Allah, pendeta atau penyihir. Lalu pemuda itu mengambil sepotong batu dan berkata, ya Allah, jika pendeta itu lebih engkau cintai dan engkau ridhoi daripada penyihir itu, bunuhlah binatang ini hingga manusia lepas dari kurungannya. Pemuda itu melemparkan batu ke arah binatang itu. Dengan izin Allah, matilah binatang melata tersebut dan masyarakat pun tentram kembali. Sang pemuda mengabarkan hal ini kepada pendeta. Maka pendeta berkata, wahai anakku, engkau lebih baik dari diriku dan engkau akan mengalami cobaan yang amat besar. Setelah hari itu, dengan izin Allah, pemuda itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit yang dialami manusia, seperti kusta dan termasuk penyakit tidak bisa melihat. Hal ini terdengar oleh seorang pemuda buta yang juga merupakan teman dari sang raja. Pemuda teman raja itu datang kepada pemuda penyembuh ini dengan membawa banyak hadiah. Ia berkata, sembuhkanlah aku dari penyakit ini, maka hadiah ini menjadi milikmu. Sang pemuda itu menjawab, saya tidak bisa menyembuhkan seseorang. Sesungguhnya yang menyembuhkan hanyalah Allah. Jika engkau percaya kepada Allah, maka aku akan berdoa kepada Allah untuk menyembuhkanmu. Pemuda teman raja itu lalu beriman kepada Allah dan sembuh dari penyakitnya. Setelah ia bertemu dengan raja, rajanya heran lalu bertanya, siapa yang telah menyembuhkanmu? Teman raja itu berkata, Tuhanku. Maksudmu saya? Kata raja. Bukan kamu, tapi Tuhanmu dan Tuhanku, yaitu Allah. Jawab teman raja. Lalu raja itu berkata lagi, jadi kamu mempunyai Tuhan selain aku? Ya, Tuhanku dan Tuhanmu yaitu Allah. Setelah mendengar itu, sang raja murka dan menyiksa temannya tadi hingga teman raja itu menunjuk sang pemuda. Lalu pemuda itu dipanggil dan interogasi. Wahai anakku, telah sampai kepadaku berita bahwa engkau dapat menyembuhkan kebutaan, penyakit kusta dan penyakit-penyakit lainnya. Lalu pemuda itu menjawab, saya tidak dapat menyembuhkan seseorang, sungguhnya hanya Allah yang dapat menyembuhkan. Sang raja berkata, sayakah? Pemuda itu menjawab, oh bukan. Ataukah kamu punya Tuhan selain aku? Tanda raja, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Maka disiksalah sang pemuda itu. Ia hingga menunjuk pendeta. Lalu pendeta itu dipanggil, kembalilah engkau kepada agamamu, kata raja. Pendeta itu menolak, lalu diletakkanlah gergaji di lehernya hingga ia mati. Lalu sang raja berkata kepada temannya, kembalilah engkau kepada agamamu. Temannya menolak, lalu diletakkanlah gergaji hingga ia mati. Terakhir sang raja berkata kepada sang pemuda, kembalilah engkau kepada agamamu. Pemuda itu menolak. Sang raja jengkel, lalu ia menyuruh pengawalnya membawa pemuda itu ke atas gunung dan ia berpesan, jika kalian telah sampai di puncak gunung itu dan dia belum juga mau kembali kepada agamanya semula, maka lemparkanlah pemuda itu dari atas gunung. Dibawalah pemuda itu ke atas gunung. Di perjalanan pemuda itu berdoa, ya Allah, lakukanlah kepada mereka sesuatu sesuai kehendak-Mu. Gunung itu berguncang dan pengawal itu terlempar dari atas gunung. Lalu sang pemuda datang kepada raja. Raja bertanya, apa yang dilakukan pengawal? Pemuda menjawab, Allah telah menolongku hingga aku selamat. Lalu pemuda itu dibawa ke tengah laut dengan perahu yang panjang. Sang raja berpesan kepada pengawal yang membawa pemuda itu, jika ia belum juga kembali kepada agamanya, tenggelamkan. Pemuda itu berkata lagi, ya Allah, lakukanlah kepada mereka sesuatu sesuai kehendak-Mu. Tenggelamlah pengawal itu. Pemuda itu kembali lagi kepada sang raja. Raja bertanya, apa yang telah dilakukan pengawal kepadamu? Allah telah menolongku, jawab sang pemuda. Lalu pemuda itu berkata, engkau tidak dapat membunuhku sebelum kau melaksanakan apa yang kuperintahkan kepadamu. Apa itu, raja?
Raja penasaran. Engkau kumpulkan manusia di tempat terbuka, lalu salib aku pada sebatang pohon, lalu panah aku dengan anak panahku sambil berkata, dengan nama Allah Tuhan pemuda ini. Sang raja langsung melaksanakan perintah itu. Ia membaca, dengan nama Allah Tuhan pemuda ini, lalu melepaskan anak panah dari busurnya hingga anak panah itu menancap di pelipis matanya. Pemuda itu meletakkan tangannya di pelipis matanya dan mati. Saat itu pula orang-orang yang berkumpul menyaksikan peristiwa tersebut beriman kepada Tuhan pemuda tersebut. Sang raja murka, lalu ia memerintahkan untuk membuat parit. Di parit tersebut dinyalakan api, lalu orang-orang beriman dibariskan dan dihimbau, barang siapa tidak mau kembali kepada agama semula, maka masuklah ke dalam parit. Mereka memilih beriman meski harus dimasukkan ke dalam parit berapi. Mereka saling dorong hingga ada seorang wanita yang sedang menyusui anaknya ragu-ragu untuk masuk ke dalam api itu. Tetapi bayinya berkata, bersabarlah engkau wahai ibuku, sesungguhnya engkau dalam kebenaran. Kisah ini diriwayatkan Muslim, Ahmad, dan Nasai, tertulis dalam tafsir Ibnu Katsir. An-nari datil waqud, yang berapi, yang dinyalakan dengan kayu bakar. Di dalam parit tersebut disimpan kayu bakar, lalu dinyalakan dengan api. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sekitarnya. Mereka duduk-duduk santai di sekitar parit tersebut. Wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, sedangkan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Mereka melihat dengan gembira tingkah lakunya, menganiaya orang-orang yang beriman tersebut. Pembantaian yang sangat kejam dan mengerikan itu mereka nikmati dengan sukaria. Wa ma naqamu minhum illa yu'minu billahil azizil hamid, dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Kenapa mereka membantai orang-orang mukmin tersebut? Apa salah mereka? Gak ada kesalahan sama sekali. Alasan yang mendasarnya hanya satu, karena mereka orang mukmin. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dibantai itu merupakan orang yang percaya kepada Allah. Orang yang dibantai tadi percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan ia tunduk atas semua petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja menganggap dirinya lah yang paling berkuasa dan bisa bertindak apapun terhadap manusia. Raja menganggap dirinya adalah Tuhan yang harus dituruti setiap keinginannya. Tetapi orang beriman tidak mau mengakui itu semua. Hati nurani mereka sudah terbuka sehingga mereka menemukan jati dirinya, yaitu sebagai hamba Allah. Ia menemukan jati dirinya yang percaya kepada Allah. Alladzi lahu mulku samawati wal ardh, wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah itu yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah yang Maha menyaksikan segala sesuatu. Boleh saja tubuh mereka ditindas dan dianiaya, mereka dibakar di dalam parit, tetapi hatinya yakin dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia yakin Allah yang menguasai langit dan bumi, Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang menyaksikan segala sesuatu termasuk penyiksaan tersebut. Ketika Allah ridho meski disiksa, boleh jadi siksaan itu yang akan menjadikan nilai kemuliaan di hadapan Allah. Seperti pahlawan, ia gugur, tetapi gugurnya membawa kehormatan dan keharuman. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabun jahannam wa lahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab yang membakar. Hidup ini tidak berhenti hanya di dunia saja. Setelah kematian, seluruh manusia akan ada hari yang dijanjikan. Pada hari itu akan dikembalikan semua utang, akan diselesaikan semua konflik, dan akan ditegakkan keadilan. Mereka boleh membakar tubuh orang beriman, tetapi di akhirat jika mereka tidak bertaubat akan dibakar dengan api jahanam yang jauh lebih panas dari api dunia. Dengan ayat ini Allah menjelaskan bahwa mereka yang menindas dan mereka yang menyiksa orang-orang yang beriman tidak akan lepas dari pertanggungjawaban. Kalau di dunia mereka bisa saja lolos dari hukuman, tetapi di akhirat nanti, di hari setelah kematian, mereka tidak akan lepas dari hukuman. Hukuman bagi mereka adalah seperti apa yang mereka lakukan ketika menyiksa orang-orang yang beriman.
Mereka ketika di dunia telah membakar orang-orang yang beriman, maka di akhirat nanti mereka akan dibakar di atas api neraka. Kalau saja saat ini ada orang yang menganiaya orang yang beriman dengan cara lain, misalnya melakukan hukuman gantung atau ditembak mati, maka di akhirat mereka yang menganiaya tidak akan lepas dari penyiksaan yang lebih pedih daripada ketika di dunia. Api neraka jauh lebih panas daripada api dunia. Menurut sebuah riwayat, api neraka 70 kali lipat daripada api terpanas yang ada di dunia. Namun Allah Maha Bijaksana. Jika mereka yang menganiaya itu bertaubat, maka Allah Maha Pengampun. Jika saja mereka yang menganiaya orang beriman itu bertaubat, maka mereka tidak akan menerima siksa di akhirat nanti. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.